Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Nuzul Komariati akan mempresentasikan mengenai kebijakan sertifikasi guru. Ini termasuk salah satu eh, kebijakan pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai sertifikasi guru. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui siapa sebenarnya pendidik itu, siapa guru itu. Nah, jadi saya ambil dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 39 ayat 2. Bahwasanya pendidik itu merupakan tenaga profesional. Nah, ini saya beri tebal, tenaga profesional. Yang mana tugasnya yaitu merencanakan, kemudian melaksanakan apa? Proses pembelajaran, menilai hasil dari pembelajaran, kemudian melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tenaga profesional yang bertugas merencanakan sekaligus melaksanakan apa yang telah direncanakan tersebut. Ini terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, apa itu sertifikasi? Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa definisi dari pendidik. Secara sederhana pendidik itu ya guru untuk di tingkat sekolah, kemudian dosen di tingkat perguruan tinggi. Kemudian apa itu sertifikasi? Jadi pengertian daripada sertifikasi ini saya ambil dari Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005. Bahwasanya sertifikasi itu adalah sebuah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Jadi sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi. Jadi ada standarnya. Jadi tidak syukur diberikan kepada guru yang mana saja. Ada standar kompetensinya. Nah, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika untuk mendapatkan sertifikasi tadi. Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik, yaitu apa? Minimal S1 atau program D4. Jadi kalau belum S1, misalkan belum lulus S1 kemudian mengajar, tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Dan ini harus sudah PNS. Kalau belum PNS tidak bisa. Kemudian yang kedua yaitu memiliki 4 kompetensi dasar. 4 kompetensi dasar yaitu pedagogik, kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Nah, yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau untuk guru yang tidak sehat jasmani dan rohaninya, stres itu tidak bisa dapat sertifikasi. Kemudian yang terakhir, itu memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jelas, nah, kita berada di Indonesia, utamanya kita sebagai tenaga kependidikan, maka mewujudkan tujuan nasional itu menjadi wajib. Nah ini. Kemudian, nah, guru itu pada dasarnya harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai apa? Sebagai bukti formal. Jadi sertifikasi itu sebagai tanda bukti formal pengakuan terhadap kompetensinya dan sebagai agen pembelajaran. Jadi sudah diakui kompetensinya ketika sudah sertifikasi secara formal tapi ya. Kemudian sertifikat ini dapat diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Nah, ada ujiannya.
sebagai tanda bukti formal yang diperoleh melalui ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tertentu. Ada petugasnya. Nah, kemudian tujuan dari sertifikasi sendiri itu apa? Tujuannya yang pertama yaitu menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk guru ini layak apa tidak? Maka untuk mengetahui layak atau tidaknya seorang guru diperlukan namanya tes, ujian tadi, sertifikasi tadi. Kemudian yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Jelas, ketika guru itu sudah lulus uji, maka mutu hasil daripada pendidikan itu bisa dibebankan, dipertaruhkan. Kemudian nomor 3, yaitu meningkatkan martabat guru. Tentu beda guru yang sudah menjalani sertifikasi dengan yang masih belum. Beda. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan profesionalitas guru. Guru ketika dihadapkan dengan sertifikasi, otomatis akan tambah profesional. Kemudian terakhir, meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan sertifikasi guru. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya sertifikasi guru terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, di sini yang dapat mengikuti sertifikasi guru adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru. Berikut mekanisme penyelenggaraan. Mekanisme penyelenggaraan diperuntukkan bagi pendidik yang sudah diangkat dalam jabatan. Guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan, maka akan diikutsertakan dalam sertifikasi guru. Nah, di sini terdapat beberapa ujian. Yang pertama ujian tulis, yang kedua ujian sejawat, yang ketiga tes kinerja. Nah, bagi guru yang lulus, maka beliau berhak mendapatkan sertifikat profesi. Namun, jika beliau belum lulus atau dinyatakan tidak lulus, maka harus mengikuti pembinaan lanjutan. Nah, yang kedua yaitu rekrutmen dan juga pendaftaran. Guru yang berkualifikasi S1 dan juga D4 didaftarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk mengikuti seleksi. Nah, pada seleksi ini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, prestasi kerja. Yang kedua, beban mengajar. Yang ketiga, urutan kepangkatan. Yang keempat, masa kerja. Dan yang kelima, usia atau kesiapan peserta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur prosedur sertifikasi guru. Yang pertama, guru yang berkualifikasi akademik S2 ataupun S3 dan sekurang-kurangnya golongan 4B ataupun 4C, maka beliau boleh mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi asesor rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik. Namun, apabila dalam penerapannya ada yang tidak lulus, maka beliau harus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan dirinya secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya. Yang kedua, guru yang berkualifikasi S1 atau D4 dapat memilih pola portofolio atau PLPG sesuai dengan kesiapan beliau. Nah, yang ketiga, bagi guru yang memilih pola portofolio, maka prosedurnya sebagai berikut: menyusun portofolio dengan mengacu pedoman penyusunan portofolio. Yang kedua, portofolio yang telah disusun diserahkan kepada LPMP setempat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk dikirim ke LPTK sesuai dengan program studi yang diambilnya. Yang ketiga, apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan, dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil portofolionya di bawah batas minimal kelulusan, maka
guru tersebut menjadi peserta pola PLPG, dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan dirinya secara mandiri untuk mempersiapkan untuk menjadi peserta tahun berikutnya. Yang keempat, apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan, maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut. Dan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang telah disusun. Poin yang keempat dari alur prosedur sertifikasi, yaitu peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal. Poin yang kelima, yang terakhir adalah PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nurul Ijati, NIM 20119035. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru. Secara yuridis, dasar hukum kewajiban sertifikasi bagi guru adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang disahkan pada tanggal 30 Desember tahun 2005. Pada pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Pada Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa sertifikat pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidikan menurut pasal 9 adalah guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal program strata 1 atau S1 atau program diploma 4 atau D4. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Kelima ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Dan yang keenam ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Pada pelaksanaan sertifikasi guru merujuk pada Undang-Undang Guru Dosen pasal 11 ayat 2 yang dinyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, sertifikasi guru diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK yang telah terakreditasi. Landasan hukum lainnya ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sikdiknas dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007. Pasal yang menyatakan adalah pasal 1 ayat 1 yang berbunyi
sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Dan pada ayat 2, sertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik strata 1 atau S1 atau diploma 4 atau D4. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.